Welcome to Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir untuk membantu warga kerajaan sorga menggenapi panggilannya dalam Tuhan melalui konten audio visual dengan nilai Kingdom of God. Dengan moto We Help You to Fulfill Your Destiny, Rock Ministry TV menghadirkan 12 program berupa Bible Study, Kingdom Lifestyle, khotbah, renungan, kesaksian, dan banyak lainnya. Don't forget to subscribe and be ready to become representative of Christ's Kingdom. Setiap kita pasti memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan tahukah saudara, setiap kesaksian kita dapat menjadi berkat, bahkan mengubahkan kehidupan orang lain. Karena itu, saya mengajak bagi saudara yang memiliki kesaksian bersama dengan Tuhan Yesus, saudara dapat submit di link website yang tertera di bawah ini. Dan tim kami akan menindaklanjuti kesaksian saudara, dan percayalah, banyak orang yang akan diubahkan melalui kesaksian saudara. Apakah saudara memiliki pergumulan doa? Apakah saudara sedang menghadapi situasi yang sulit? Sebagai orang percaya, saat kita menghadapi masalah, kita diperhadapkan dengan dua pilihan, yaitu menyerah dengan masalah atau mengandalkan Tuhan melalui doa. Firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di dalam Filipi 4 ayat 6-7, firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, saudara dapat mengisi formulir di link website yang tertera di bawah ini. Tim doa kami akan mendoakan setiap pergumulan yang saudara alami. Kami percaya pertolongan dan kebaikan Tuhan akan tercurah bagi kehidupan kita semua. Shalom warga kerajaan. Kali ini kita akan membahas tentang komunitas. Ilmu sosial mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Artinya manusia tidak dapat hidup sendirian tanpa orang lain. Bagaimana kita bisa optimal di dalam sebuah komunitas? Yang pertama adalah komunitas yang berpusat kepada Kristus. Dosa menggagalkan maksud abadi Allah untuk dapat melipat gandakan gaya hidup saling itu tadi. Karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah melalui penebusan Kristus di kayu salib. Kristus yang adalah kepenuhan Allah tinggal di antara manusia. Kristus berhasil membawa kemuliaan Allah, yaitu kesatuan dan kasih di antara ketiga pribadi tertunggal ke dalam komunitas manusia. Tanpa berpusat kepada kehadiran Kristus, maka kita tidak ada bedanya dengan komunitas-komunitas lain di dunia ini. Kehadiran Kristus mengubahkan melalui kita, bersama kita, dan di antara kita. Kita berkumpul dalam sebuah komunitas bukan karena program gereja, dapat teman baru, atau bahkan memiliki ketertarikan yang sama terhadap Kristus, tetapi lebih kepada saling mengasihi satu dengan yang lain. Berikutnya adalah berpusat pada orang lain. Jika kita rindu kehidupan rohani bertumbuh, maka itu tidak bisa didapat hanya dengan melakukan kegiatan atau disiplin rohani. Meskipun tentu semuanya baik, kita akan bertumbuh jika membantu orang lain untuk bertumbuh ke arah Kristus. Nah, ketika kita melakukan itu, tentu kita akan terpacu untuk juga bertumbuh lagi ke arah Kristus. We grow by nurturing others. Selanjutnya, berpusat pada multiplikasi. Saya percaya kerajaan surga adalah kerajaan yang bermultiplikasi. Komunitas akan disebut maksimal ketika ia mulai bermultiplikasi. Artinya, ada orang yang kita bantu untuk bertumbuh ke arah Kristus, melakukan hal yang sama kepada orang lain lagi. 2 Timotius 2 ayat 2.
we multiply by discipling others. Kekristenan bukanlah sekedar pengalaman pribadi saja, tetapi hidup sehati, sepikir dalam sebuah komunitas orang percaya yang berpusat kepada Kristus melalui kuasa Roh Kudus. Kehadiran Kristus yang mengubahkan di antara kita, bersama kita dan melalui kita. Tuhan rindu gaya hidup saling antara Bapa, Yesus, dan Roh Kudus dimanifestasikan dan dimultiplikasikan di dalam komunitas kita. Adalah mustahil kita mencapai kedewasaan rohani tanpa kedewasaan dalam hubungan dengan sesama. Raja Yesus memberkati warga kerajaan semua. Shalom warga kerajaan, kami sangat bersuka cita dan bersemangat sekali karena tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk dapat beribadah dan merasakan kasih dan anugerahnya. Melalui online streaming ini kami percaya saudara akan diberkati dan kita bisa menyembah Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus. Mari siapkan hati, waktu dan ajak anggota keluarga saudara untuk ikut menyanyi dan menyembah Tuhan dan fokus kepadanya. Catat dan renungan khotbah yang dibagikan, ucapkan syukur atas kehadiran dan berkat Tuhan, dan yang berikutnya adalah doakan orang lain saat prayer request dan saksikan kebaikan Tuhan dalam praise report. Kami percaya kebaikan dan anugerah Tuhan tercurah atas kehidupan kita semua. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan, salam sejahtera dari kami untuk saudara dan seluruh keluarga di rumah. Kami harapkan saudara dalam keadaan baik, bukan cuma secara tubuh, tapi yang terpenting adalah jiwa kita dalam keadaan yang baik. Kita berterima kasih ya, bersyukur kepada Tuhan dengan teknologi, karena meskipun kita jauh di mata, tapi kita masih bisa tetap dekat di hati. Dan kita masih bisa tetap berkumpul bersama di sini, memuji dan menyembah Tuhan,
merenungkan firman Tuhan bersama-sama pada malam hari ini dan saya percaya kita akan mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan malam hari ini. Bila saudara membutuhkan hikmat yang baru, saya percaya kita akan dapat hikmat yang baru. Malam hari ini kita akan dapat kekuatan yang baru, kita akan dapat penghiburan yang baru saat kita mengalami berjumpa dengan Tuhan pada malam hari ini. Nah, kita akan segera memulai komsel kita. Saya undang untuk saudara mulai mempersiapkan hati, mempersiapkan waktu, mungkin kita jauhkan dulu handphone atau distraksi-distraksi yang lain, kita berkumpul satu keluarga, kita bersama-sama untuk bisa memulai ibadah keluarga pada malam hari ini. Oke, semuanya siap? Siap memuji dan menyembah Tuhan malam hari ini? Siap komsel malam hari ini? Oke, mari kita sama-sama buka dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih karunia-Mu dan kesetiaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami bisa berkumpul di sini. Kami masih bisa menyaksikan kebaikan-Mu, kami masih bisa memuji dan meninggikan nama-Mu. Dan kami masih bisa merenungkan firman-Mu bersama-sama di tempat ini. Kami percaya saat kami beribadah di rumah kami masing-masing, Roh Kudus-Mu bekerja. Karena kami percaya Roh Kudus-Mu tidak terbatas, kuasa-Mu tidak terbatas. Apapun yang kami butuhkan hari ini, kami percaya Tuhan Engkau mempunyai segala sesuatu yang kami butuhkan. Engkau mempunyai hikmat yang baru bagi kami. Engkau punya kekuatan yang baru bagi kami. Engkau punya penghiburan dan sukacita yang baru bagi kami untuk kami bisa menghadapi musim kehidupan ini benar-benar dengan sikap hati dan pikiran yang benar. Dan kami percaya Tuhan saat kami berjalan bersama-sama dengan Engkau melewati musim ini, kami akan keluar lebih dari pemenang bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih semua yang jemaat warga kerajaan sama-sama yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama katakan amin. Alright, let's go guys. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Oh, oh, hey, hey. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Haleluya. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku
dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Hey, Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, 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 nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. Glory to God, hallelujah. Yesus, kami tahu Engkau yang selalu berjalan bersama kami. Engkau yang selalu ada di setiap kehidupan kami. Engkau yang bekerja di dalam kehidupan kami. We worship you, Lord. We need you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here,
turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are, you are. Oh. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you, that is who you are. 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 Who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Thank you, Jesus. Hallelujah. Even when I can see it, you working. Even when I can feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I can see that you working. Even when I can feel that you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I can see that you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Worship you, my Lord, and my Savior. Worship you, and my Savior. I worship you. Tak benteng kami, ku pertahanan kami. Yesus Bapa,
tinggikan dirimu, lebih semua atas setiap kebaikanmu. Yesus, kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Kau memberikan kasih sukacita, berikan pengharapan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, karunia-Mu, kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Bila hari ini kami masih bisa berkumpul, memuji dan menyembah-Mu Tuhan, kami percaya Engkau masih bekerja di dalam kehidupan kami dan Engkau masih berkuasa dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan saat sekarang kami berkumpul bersama-sama, kami beribadah di rumah kami masing-masing, Roh Kudus-Mu itu yang bekerja bersama-sama dengan kami. Engkau memberikan kami kekuatan yang baru, Engkau memberikan kami sukacita yang baru. Tapi terlebih lagi Tuhan, bila sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu, kami akan sedikit membahas sharing dan berdiskusi tentang firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kami butuh sebuah hikmat dan pengertian yang benar, perspektif yang benar dalam kami menghadapi musim ini. Karena kami percaya Tuhan, saat kami bisa menghadapi musim ini dengan sikap hati dan pikiran yang benar, kami percaya kami akan mendapatkan sebuah pengalaman yang berharga yang bersama-sama dengan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, itu akan banyak dari hidup kami yang lewat musim ini akan dirubahkan. Dan nama-Mu akan dimuliakan dan Engkau lebih bersinar terang dalam kehidupan kami di tengah-tengah kegelapan ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Engkau yang urapi setiap daripada kami, Engkau urapi telinga kami, Engkau urapi hati kami. Biarlah kami bisa menerima firman-Mu itu, menyimpannya dalam hati kami. Dan kami mau taat untuk melatih diri kami untuk melakukannya. Sehingga firman itu bisa berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Semuanya warga kerajaan sama-sama katakan, amin. Oke, shalom warga kerajaan semuanya. Bagaimana kabarnya di rumah? Ya, kita harapkan semuanya baik-baik saja. By the way, yang pasti luar biasa, tapi yang pasti nggak biasa di luar ya. Nggak boleh ya, nggak boleh biasa di luar. Oke, yang di sini gimana teman-teman semuanya? Baik-baik saja? Baik. Ya, dapat pengalaman yang berharga ya lewat musim ini ya. Jadi jangan sampai kita lewat dari musim ini tanpa kita belajar sesuatu. Ya, tanpa kita dapat sesuatu dari Tuhan, karena saya percaya kita nggak nyembah Tuhan yang random. Ya, kita percaya bahwa kita menyembah Tuhan itu yang bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi dan dipanggil sesuai dengan rencananya. Ya, jadi dalam situasi yang mungkin kelihatannya nggak enak ini, nggak nyaman, banyak kebiasaan-kebiasaan atau prioritas hidup kita yang seakan-akan sama Tuhan dijungkir balikkan ya. Kita percaya bahwa Tuhan sedang realign-kan kehidupan kita dan kita pasti akan mendapatkan sesuatu yang berharga dari musim ini. Jadi jangan sampai kita move on from this season unchanged. Ya, jadi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan ya. Saya akan ajak kita sama-sama untuk kita merenungkan sebuah firman yang sangat sederhana gitu ya, dan nanti dengar-dengar kalian ini ya, Kevin sama Jenny punya kesaksian yang akan luar biasa juga. Oh, Andreas juga ya punya kesaksian yang luar biasa juga hari ini ya. Wah, oke. Jadi nggak rugi buat semua warga kerajaan yang hari ini tune in ya, kita pasti akan diberkati oleh kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Nah, harapan saya pada saat kita nanti merenungkan firman Tuhan ini, kita dapat sebuah perspektif yang benar, karena itu yang paling penting. Gitu ya, yang paling penting itu menurut saya bukan kapan ini semua itu berakhir. Ya, menurut saya itu bukan bagaimana nanti ini krisis ekonomi kapan berakhir. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa dapat perspektif yang benar saat kita melewati musim ini. Dan kita bisa melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan atau apa yang sedang Tuhan itu berusaha untuk sampaikan kepada kita lewat situasi ini. Oke, kita sama-sama buka ya di Matius 26 ayat 38 sampai 39. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Oke. Berapa di antara kalian yang udah pernah dengar cerita ini? Pasti sudah tahu ya ceritanya ya. Ini salah satu cerita yang sangat
populer, sangat familiar buat kita, ya orang Kristen. Kalau kita tahu cerita ini diambil dari doa terakhir Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan. Ya, nah kita hari ini akan belajar 3 hal dari cerita ini, dari statement Tuhan Yesus ini dan teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. 3 hal, gitu ya. Yang pertama kita lihat di sini bahwa bagaimana Tuhan Yesus itu selain dia itu 100% Tuhan, ya pada waktu dia hidup di dunia ini, kita nggak boleh lupa bahwa dia itu juga 100% manusia. Ya, dan bagaimana dalam kisah ini Tuhan Yesus itu menunjukkan di ayat yang 38 dia berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Dan kalau kita tahu ceritanya, ini murid-muridnya Tuhan Yesus ini hampir mirip sama kita ya. Disuruh nemenin Tuhan Yesus malah ketiduran semuanya ya. Matanya berat, gak kuat doa syafaat gitu ya, gak kuat doa ya. Itu mirip-mirip sama kita. Dengar-dengar seperti itu. Tapi kalau di sini kayaknya gak ada ya di sini ya. Semua rajin semua doa di sini ya. Amin. Oke, ya. Jadi yang pertama yang kita bisa pelajari di sini ya, bahwa Tuhan Yesus itu sebagai 100% Tuhan, ya, tapi dia juga 100% manusia. Yesus sebagai anak manusia, itu Tuhan Yesus itu bisa merasakan segala penderitaan yang kita rasakan hari ini. Ini penting buat kita. Ini saya percaya kalau kita bisa merenungkan hal ini ya, ini bisa jadi sebuah kekuatan yang luar biasa buat kita. Bahwa Tuhan Yesus itu merasakan segala ketakutan yang kita rasakan hari ini. Dia merasakan segala kesedihan yang kita rasakan hari ini. Dia merasakan kesepian yang kita rasakan hari-hari ini. Jadi pada waktu kita ini menjalani pergumulan di dalam dunia ini, ya, kita ini tidak menyembah Tuhan yang jauh. Kita tidak menyembah Tuhan itu yang tidak mengerti apa yang kita rasakan. Tapi kita ini menyembah Tuhan yang punya empati yang sempurna dengan apa yang kita rasakan hari ini. Dia mengerti dan dia pernah merasakan apa yang kita rasakan. Nah jadi sekarang saudara-saudara, siapapun saudara ya di rumah, apapun situasi yang saudara hadapi saat ini. Seberat apapun pergumulan yang saudara hadapi, ya mungkin krisis ekonomi, kesehatan, masalah keluarga atau apapun ya, situasi yang saudara hadapi, Tuhan Yesus mengerti. Tuhan Yesus memahami, Tuhan Yesus merasakan apa yang kita rasakan. Nah, jadi kita melewati musim ini, menurut saya yang pertama mindset kita harus datang kepada Tuhan apa adanya. Kalau kita merasa khawatir, bawa kekhawatiran kita itu kepada Tuhan. Kalau kita takut, bawa ketakutan kita itu kepada Tuhan. Dia Tuhan yang mengerti. Dia Tuhan yang merasakan apa yang kita rasakan. Amsal 17 dan 17 kan berkata seperti ini. Amsal 17 ayat 17. Bahwa saudara itu terlahir di dalam kesesakan. Tuhan Yesus itu adalah wujud yang sempurna daripada Amsal 17 ayat 17 ini. Yaitu apa? Yaitu dia adalah saudara kita yang sejati di dalam kesesakan kita. Jadi yang pertama mungkin poin yang pertama yang kita bisa pelajari adalah itu. Segala pergumulan yang kita hadapi hari ini, segala kesulitan yang kita hadapi hari ini, kita tidak menghadapinya sendirian. Tuhan Yesus adalah sahabat dan saudara kita di dalam kesesakan kita. Dia mengerti, dia pernah merasakannya, dan dia peduli terhadap apa yang kita rasakan. Ya. Lalu poin yang kedua, mungkin kalau kalian tuh perhatikan di ayat 39, Tuhan Yesus itu berkata seperti ini kepada Bapa. Ya, ayat 39 berkata seperti ini, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya, dia bertanya kepada Bapa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Nah, saya percaya seperti ini. Pada waktu Tuhan Yesus ini bertanya sama Bapa, jikalau sekiranya ini mungkin, ya, saya percaya Tuhan Yesus ini tidak sedang mempertanyakan kemampuan Bapa. Karena kita semua tahu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Bapa. Bapa itu bisa melakukan apa saja. Ya, there is nothing impossible with God. Namun yang harus kita mengerti di sini adalah seperti ini. Bahwa yes, betul, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yes, betul, Tuhan dapat melakukan segala sesuatu. Tetapi Tuhan tidak selalu bekerja sesuai dengan cara dan ekspektasi kita. Kehendak Tuhan itu tidak selalu berbanding lurus dengan kenyamanan kita. Nah di sini kita malah bisa belajar ya bahwa pada waktu Tuhan Yesus ini sedang menghadapi sesuatu yang begitu berat secara manusiawi untuk dirinya yang waktu itu juga 100% manusia, dia tidak mempertanyakan kemampuan Tuhan. Dia tidak meragukan Tuhan, tapi dia mempercayai Bapa. He trusted his father through
the suffering. Nah dari sini kita bisa belajar bahwa terkadang kehendak Tuhan itu tidak berbanding lurus dengan kenyamanan kita. Dan malah dari sini kita bisa belajar bahwa terkadang kehendak Tuhan itu justru membawa kita masuk ke dalam masa-masa yang tidak nyaman buat kita. Kehendak Tuhan itu justru yang membawa kita masuk ke dalam penderitaan-penderitaan kita. Ya, kekristenan itu bukan iman yang menentang atau menyangkal penderitaan. Kekristenan itu tidak menjanjikan kepada kita kehidupan yang bebas dari penderitaan. Kekristenan itu bukanlah iman yang menjanjikan bahwa hidup kita ini akan penuh dengan kenyamanan. Oh tidak. Dari sini kita belajar bahwa kadang kehendak Tuhan akan menuntun kita masuk ke dalam situasi-situasi yang mungkin membuat kita tidak nyaman dan menderita. Tapi apa bedanya? Apa bedanya? Nah, ini yang paling penting. Bedanya adalah ini, bahwa kita tidak melihat penderitaan itu sebagai sebuah musibah atau kesialan. Ya, di saat semua orang di dunia ini menghadapi situasi yang seperti sekarang ini penuh dengan ketakutan, penuh dengan keraguan, ya, penuh dengan keluh kesah bahwa waduh sial banget sih, apes banget kita harus mengalami semuanya ini. Tapi kekristenan itu tidak melihat penderitaan itu sebagai sesuatu musibah atau kesialan. Malah kekristenan itu melihat penderitaan itu sebagai bagian sakral dari perjalanan iman. Apa bedanya? Bedanya adalah ini, kita percaya bahwa penderitaan di dalam Tuhan itu punya sebuah tujuan dan makna yang berharga. Ya, jadi tujuan penderitaan itu bukan sesuatu yang random. Itu adalah sesuatu yang mempunyai tujuan dan purpose dalam kehidupan kita. Bahwa kadang lewat penderitaan Tuhan itu sedang menyatakan atau sedang membawa kita kepada kehendaknya itu lebih dinyatakan dalam kehidupan kita. Nah, saya ingat suatu hari itu ada seorang yang pernah berkata sama saya seperti ini ya. Kadang kita ini kalau melihat situasi yang enggak enak di dalam kehidupan kita, ya kadang kita ini kalau melihat situasi yang enggak nyaman dalam kehidupan kita ini sulit untuk bisa mengerti pekerjaan tangan Tuhan dengan seluruhnya, betul ya? Jadi kadang kita ini kan tidak mengerti, Tuhan kenapa Engkau mengerjakan semuanya ini? Nah, saat kita ini enggak bisa mengerti pekerjaan Tuhan, kita selalu bisa percaya dengan hatinya dan kehendaknya dalam kehidupan kita. Nah, satu orang yang saya hormati itu ya pernah bicara sama saya seperti ini, bahwa kita kalau mau melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, itu bisa dengan 3 cara. Gitu ya. Jadi yang pertama caranya itu adalah dengan cara retrospeksi. Retrospeksi itu adalah gini, kita hanya bisa percaya sama Tuhan, jangan tanya kenapa, percaya isi hati Tuhan, percaya kehendaknya Tuhan, just trust Him, jalan ke depan. Nah suatu hari kita cuma baru bisa memahami apa yang Tuhan lakukan. Itu dengan kita tuh menoleh ke belakang. Jadi mungkin kalau kita sekarang menghadapi sebuah situasi yang kita nggak bisa pahami, kita nggak bisa mengerti. Terus percaya sama Tuhan, jalan ke depan. Nanti mungkin suatu hari, mungkin 1-2 tahun dari sekarang, kita noleh ke belakang. Baru kita ini bisa memahami, oh ternyata ini yang Tuhan itu sedang kerjakan di dalam kehidupanku. Lalu yang kedua, itu adalah dengan cara introspeksi. Jadi kalau yang tadi retrospeksi, yang kedua itu introspeksi. Introspeksi itu kita ngelihat ke dalam. Bahwa setiap kali Tuhan itu sedang mengerjakan, terutama dalam kasus sekarang ini kita menghadapi masa-masa sulit ya. Tuhan itu sering kali ya menaruh kesulitan di dalam kehidupan kita supaya kita ini bisa introspeksi ke hati kita. Di Mazmur 119 Daud itu berkata seperti ini, adalah baik bagiku untuk aku tertindas supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Jadi saya percaya ada hal-hal yang Tuhan itu ajarkan di masa-masa sulit yang hati kita itu bisa terbuka untuk menerimanya. Kenapa? Karena di masa-masa enak kita terlalu sibuk. Kita terlalu sibuk dengan kesibukan kita sehari-hari. Kita terlalu sibuk dengan bisingnya dan betapa apalagi kita ini sekarang hidup di zaman yang begitu cepat ya. Sehingga kita ini sulit banget untuk kita ini bisa mendengar Tuhan, melihat Tuhan, dan kadang Tuhan itu memang membawa kita ke padang gurun. Ya, supaya kita ini bisa berdiam diri dan kita ini bisa mendengar apa yang Tuhan itu mau sampaikan kepada kita. Ya, jadi lewat masa-masa seperti ini kita harus introspeksi hati. Mungkin ada berhala-berhala yang Tuhan itu tunjukkan ke dalam hidup kita. Ya, mungkin tanpa sadar dulu kita tuh mengandalkan, kita bilang bahwa Tuhan Engkaulah segalanya. Tuhan Engkaulah satu-satunya pengharapanku. Tapi sebenarnya apa yang jadi pengharapan kita itu adalah pekerjaan kita. Keuangan kita, kesibukan kita.
Nah kadang lewat situasi di mana kita ini kehilangan semuanya, kita sekali lagi belajar bahwa satu-satunya harapan di dalam hidup kita itu adalah Yesus. Bahwa di luar Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Nah itu yang kedua, yang kita mesti pelajari. Lalu yang ketiga, jadi retrospeksi, introspeksi. Lalu yang ketiga itu berusaha untuk melihat dari perspektifnya Tuhan. Ya, retrospektif, introspektif, lalu God's perspektif. Ibaratnya kayak gini. Misalnya Valen ini jadi mama saya. Ini tidak disengaja, ini nggak direncanakan, nggak dicatat di sini ya, oke? Ya, Valen ini menjadi seorang ibu gitu ya. Lalu Jenny ini jadi anaknya, kamu jadi anaknya ya. Valen ini seorang ibu yang suka merajut, suka menganyam. Ya ini ceritanya dia lagi menganyam gini ya, sekarang menganyam. Nah, kamu adalah seorang anak kecil, ya kamu nggak bisa melihat apa yang dia anyam. Kamu cuma bisa melihat apa yang ibu kamu anyam lewat bawah. Kira-kira pada waktu ibu kamu ini sedang menganyam, ya, yang kamu lihat dari bawah nih gambarnya bagus atau jelek? Jelek ya, jelek banget. Bener ya, pernah melihat anyaman ya? Anyaman itu kalau dari depan itu indah sekali, tapi pada waktu kita nih melihat di baliknya, itu kelihatan seperti sesuatu yang absurd, ya, sesuatu yang nggak jelas. Ini sedang bikin apa sih? Nah kita kadang pada waktu kita ini berusaha memahami apa yang terjadi dengan perspektif kita ini ngelihat sesuatu itu seakan-akan kayak Tuhan ini jelek banget. Tuhan kau sedang mengerjakan sesuatu ini yang buruk banget dalam hidupku. Aku gak bisa ngelihat apa yang kau pekerjakan. Tapi bayangkan misalnya pada waktu ibu kamu ini tiba-tiba menggendong kamu, mengangkat kamu, lalu mendudukkan kamu di atas. Dan kamu bisa melihat apa yang dia sedang kerjakan dari perspektif dia. Kamu akan bisa melihat ternyata itu adalah sebuah karya yang indah yang sedang dia kerjakan. Bisa nangkep ya di sini ya. Jadi penting sekali untuk kita dalam situasi seperti ini ngelihat dari perspektifnya Tuhan. Ngelihat apa yang Tuhan itu sedang kerjakan, kehendaknya apa. Kita belajar dari Yunus. Ya, Yunus itu suatu hari sedang berada di suatu tempat, lalu Tuhan Yesus itu Allah berkata kepada dia, memberikan sama dia itu sebuah panggilan untuk dia pergi ke Niniwe. Betul ya, Yunus diutus Allah untuk pergi ke Niniwe. Tapi dasar Yunus, ya seperti kita bandel, dia gak suka. Dia gak suka Niniwe, lalu dia tuh bilang apa? Aku gak mau pergi ke Niniwe, aku pergi ke Tarsis. Ya, lalu Yunus memutuskan untuk dia naik ke sebuah perahu, dia pergi ke Tarsis, menjauhi panggilan Tuhan ke Niniwe. Lalu apa yang terjadi? Tuhan kirimkan sebuah badai. Perahunya Yunus dikaramkan, ingat ya ceritanya. Sampai akhirnya Yunus dibuang ke laut, dimakan ikan. Benar ya? Nah sekarang pertanyaan saya gini, kalau kita melihat badai yang dikirim Tuhan pada waktu itu, pertanyaan saya gini, kita melihatnya sebagai sebuah musibah, sebagai sebuah kesialan, sebagai sebuah bencana, atau pada waktu itu Tuhan itu mengirimkan badai sebagai sebuah intervensi untuk menyelamatkan Yunus dari jalannya yang serong. Yang kedua ya, benar ya. Jadi Tuhan itu mengirimkan badai itu untuk sebuah intervensi, menyelamatkan Yunus, mengembalikan Yunus, meluruskan Yunus kembali dari jalannya dia yang serong. Nah seringkali itu yang mesti kita ini lihat dari perspektifnya Tuhan. Ya, bahwa seringkali Tuhan itu memang menaruh ketidaknyamanan, menaruh penderitaan dalam hidup kita, mengizinkan kita itu melewati masa-masa sulit seperti ini. Itu mungkin Tuhan itu sedang berusaha untuk intervensi, meluruskan jalan kita yang serong. Atau mungkin kita bisa seperti Paulus. Paulus di Filipi 1 dia berkata seperti ini, adalah baik bagiku untuk aku dipenjarakan. Kenapa? Karena lewat aku dipenjarakan, Injil itu bisa diberitakan. Wow. Jadi ternyata juga kadang Tuhan mengerjakan masa-masa sulit di dalam hidup kita, yang lewat itu justru nama Tuhan itu bisa dipermuliakan. Karena terang itu akan terlihat lebih terang di tengah-tengah kegelapan. Justru. Jadi kadang mungkin Tuhan mengizinkan kita melewati situasi gelap seperti ini, supaya Kristus itu bisa bersinar lebih terang di dalam kehidupan kita. Nah itu yang saya harapkan, saya percaya terjadi di dalam kehidupan kita semua. Amin. Amin. Nah poin yang terakhir saya akan tutup di sini. Ya, jadi yang pertama tadi ayat ini mengingatkan bahwa Tuhan Yesus itu sebagai dia juga pernah menjadi manusia, dia memahami dan merasakan apa yang kita rasakan. Tidak ada satupun pergumulan kita hari ini yang Tuhan itu tidak mengerti. Yang Tuhan itu tidak berempati dengan kita. Kita nggak pernah sendiri. Dia adalah saudara kita di dalam kesesakan kita. Lalu yang kedua adalah apa? Kadang kita melihat bahwa ya kehendak Tuhan atau kemampuan Tuhan itu kita nggak bisa ukur sesuai dengan harapan dan ekspektasi kita. Karena kadang memang Tuhan itu bekerja
tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Dan kadang memang kehendaknya dia untuk membawa kita ini masuk ke dalam masa-masa sulit, masa-masa sukar. Tapi tidak ada satupun masa sukar itu yang terjadi tanpa tujuan yang mulia dari Tuhan. Ya, jadi saya percaya nanti lewat kesaksian-kesaksian itu, wah, nanti kalian bisa menyaksikan bahwa ternyata benar gitu ya. Lewat semuanya ini Tuhan mengerjakan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita semua. Ya, lalu yang ketiga, ini yang penting. Nah, ini pesan Injilnya. This is the beauty of the gospel. Ini keindahan Injilnya, ya. Bahwa kita lihat di sini, Tuhan Yesus menderita, itu adalah pengharapan utama kita di dalam penderitaan kita yang kita alami sekarang. Kenapa? Kenapa? Karena perhatikan baik-baik. Karena Yesus sudah memikul sebuah penderitaan yang tidak akan bisa kita pikul. Sehingga sekarang kita dapat berkata apapun yang kita lewati tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Nah kenapa? Kita perlu paham ini. Suatu hari ya saya baca sebuah artikel. Artikel itu berkata seperti ini. Sebenarnya siapa musuh utama manusia? Wah, gitu ya. Siapa musuh terbesar manusia? Apakah diri kita sendiri, ya? Ataukah iblis? Ataukah corona? Wah, gitu kan. Ataukah krisis keuangan? Siapa musuh terbesar kita? Coba kita pikirkan baik-baik. Apa sih problem terbesar kita, ya? Nah, kita ini tidak boleh lupa ya bahwa Injil itu mengingatkan kita seperti ini. Pada waktu manusia itu memilih ciptaan daripada penciptanya. Pada waktu Adam dan Hawa itu memilih dosa daripada Tuhan. Pada waktu Adam dan Hawa itu memilih untuk hidup bagi dirinya sendiri, bukan hidup untuk penciptanya. Injil berkata seperti ini, manusia itu telah menjadikan dirinya sebagai seteru Allah. Nah jadi kita nggak boleh lupa bahwa manusia yang memilih untuk hidup di luar Tuhan, yang memilih untuk hidup di dalam dosa, musuh terbesar kita itu bukan corona, bukan krisis ekonomi, bukan penyakit, bahkan bukan iblis. Tapi kita telah menjadikan Tuhan sebagai musuh terbesar di dalam kehidupan kita. Yesus itu mengingatkan di Matius 10 ayat 28 itu seperti ini. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi siapa yang kita ini paling takutkan di dalam kehidupan kita? Masalah kita terbesarnya apa? Masalah terbesar kita ini bukan corona, bukan kemiskinan, bukan krisis keuangan, bukan kesehatan. Masalah utama kita ini adalah dosa. Yakobus 4 ayat 4 berkata seperti ini. Saat semua orang telah jatuh di dalam dosa, Yakobus 4 ayat 4 berkata seperti ini. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ini adalah masalah terbesar manusia. Ini adalah masalah utama manusia. Tapi hari ini saat kita membaca cerita ini, dan kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus itu lebih memilih untuk mengambil cawan itu dan menuruti kehendak Bapa. Dan dia memikul penderitaan itu. Kita bersyukur kepada Allah melalui Yesus Kristus. Kenapa? Karena kita yang seharusnya adalah seteru Allah. Hari ini kita bisa berkata bahwa penderitaan apapun yang kita hadapi, Allah ada di pihak kita. Siapa yang bisa menjadi lawan kita? Dalam situasi apapun yang kita hadapi, kita bisa berkata bahwa pencobaan yang kita hadapi tidak akan bisa melebihi kekuatan kita. Dalam situasi apapun yang kita hadapi, kita bisa punya keyakinan bahwa tidak ada satu kuasa pun baik kehidupan maupun kematian yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kenapa? Karena Yesus telah memikul penderitaan. Satu-satunya penderitaan yang tidak akan pernah kita pikul di atas kayu salib. Supaya hari ini kita tidak lagi jadi seteru Allah. Tapi Allah ada di pihak kita. Allah bisa menjadi sahabat dan saudara kita di dalam kesesakan. Allah bisa memberikan kita kemenangan di dalam situasi apapun yang kita hadapi hari ini. Nah saya tutup kita dengan sama-sama membaca satu ayat supaya kita bisa diingatkan kembali akan keindahan janji Injil yang kita miliki hari ini. Kita sama-sama buka ya. Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Setelah itu kita akan tutup. Saya akan bacakan buat saudara. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk
ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak. Sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak termasuk hitungan. Saya ajak saudara semua di rumah untuk baca sama-sama ayat keempat. Dengan keras 1, 2, 3. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita. Sekalian dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Itu saudara dan saya. Dan kejahatan mereka ia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara para pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang. Dan berdoa untuk pemberontak. Wow, kita yang tadinya adalah pemberontak Allah, kita yang tadinya adalah seteru Allah, kita yang tadinya hidup di luar keselamatan Allah, kita hidup di dalam murka Allah. Sekarang kita bisa menjadi terang Allah. Dalam situasi apapun yang kita hadapi, ini doa saya, biarlah Injil bisa bersinar terang di dalam kehidupan saudara di masa-masa kegelapan ini. Biarlah Anda tidak menghadapi musim ini dengan ketakutan, melainkan dengan kekuatan dan keyakinan bahwa kita di dalam Kristus, kita akan keluar dari musim ini sebagai seorang yang lebih daripada pemenang. Bila mungkin selama ini ada jalan atau hati kita yang serong daripadanya, biarlah lewat musim ini Injil kembali membantu kita untuk kita kembali menaruh kasih dan pengharapan kita di dalam Dia. Dan biarlah Dia meluruskan jalan kita. Dan saya percaya melewati musim ini, nama Yesus akan semakin dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, jadi kita menghadapi musim ini kita nggak takut, kita nggak loyo, kita nggak lesu, tapi kita hadapi sebagai seorang yang telah diberikan kemenangan di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Saya dengar ini Andreas punya kesaksian yang luar biasa yang mungkin bisa menguatkan saudara-saudara yang di rumah ya, sekaligus bisa jadi inspirasi buat mereka. Mungkin Andre bisa cerita sedikit. Oke, shalom, selamat buat teman-teman, saudara-saudari terkasih di rumah. Dan sama buat teman-teman di tempat, luar biasa sekali hari ini kita bisa berkumpul. Ya, kita tahu hari-hari akhir-akhir ini sudah hampir 2 bulan terakhir ya. Ini masa-masa sulit. Dan ya, sebelumnya saya mau ceritakan background saya dulu. Jadi saya ini punya 2 pekerjaan. Yang pertama saya di bidang IT, komputer, teknisi, penjualan segala macam. Dan yang kedua saya juga ambil private gitar. Nah, dan mungkin teman-teman tahu sendiri ya. Jadi yang saat ini shutdown sementara ini adalah private gitar. Karena banyak orang tua murid yang tidak mau terganggu bahasanya gitu loh. Gak bisa ngajar gitar pakai APD gitu. Gak bisa. Mungkin bisa aja tapi sulit ya mungkin ya untuk tunjukinnya ya.
Banyak solusi. Kenapa online kelas? Ya satu sisi kurang efektif saya pikir. Karena harus eye to eye dan langsung lihat progresnya mereka. Jadi itu cukup shutdown dalam sebulan terakhir kemarin, Maret sudah shutdown. Dan itu cukup mengurangi omset tentu saja kan. Yang biasanya omset 100% sekarang turun 40%. Jadi ya cuma dapat 60%. Nah, seperti itulah. Jadi awal bulan Maret kemarin situasi cukup membuat saya sangat terpukul. Dalam artian ya teman-teman tahu sendirilah. Ada kewajiban ya kan yang harus dibayar tiap bulan. Nah, teman-teman ngerti sendiri kan, entah listrik, ya kan, entah cicilan-cicilan segala macam itu tiap bulan harus, ya kan. Walaupun ada keringanan-keringanan, tetap saja harus bayar, kan begitu. Jadi itu beban, jujur saya beban, karena mengurangi omset. Dan awal bulan saya cuma bisa bilang sama Tuhan, Tuhan kalau memang Tuhan izinkan, ya buatlah pekerjaan saya ini berkembang. Ya jadi nggak hanya ini aja, pengen tahu Tuhan tuh mau ngasih apa yang baru gitu dalam hidup saya gitu loh. Dan saya cukup berserah ya Tuhan lah, yang kerja Tuhan aja. Saya berserah lah. Saya cuma bisa bilang saya percaya saya dipelihara. Bahkan makan pun sekecil soal makan aja pasti Tuhan pelihara. Saya coba percaya selama perjalanan 1 bulan ini saya percaya itu aja. Saya imani. Dan saya pun dalam keluarga, orang tua, papa saya sakit. Dan mama saya bekerja sendiri. Dan mama saya itu bekerja di salon. Nah teman-teman tahu sendiri, salon omsetnya sangat menurun. Ya bahkan bisa 80% bahkan. Karena itu sangat bersentuhan dengan orang lain. Jadi cukup rentan. Itu omsetnya juga menurun dan otomatis pemasukan menurun. Itu membuat saya juga wah bagaimana ini ya, karena kondisi sekarang seperti ini, kondisi kerjaan saya juga seperti ini, saya harus bagaimana. Jujur saya cukup pusing di awal bulan. Tapi saya cuma bisa berserah sambil saya cari pekerjaan lain ya kan, entah jual apalah, entah misalkan banyak yang jual masker, hand sanitizer, apalah kue-kue, makanan, jajan-jajanan. Cobalah jual yang lain gitu kan, sambil kita nyari kerjaan yang lain. Dan saya hanya berserah dan entah apa yang terjadi, Tuhan buat sebuah saya pikir ini mujizat ya. Karena justru di pertengahan bulan, pekerjaan saya sebagai teknisi komputer ini melejit. Karena banyak sekali WFH, work from home dan mereka menggunakan laptop semua. Ya, jadi tiba-tiba saya ada pasang iklan di Facebook, saya ada pasang iklan di OLX, dan saya ada pasang iklan secara story juga Instagram. Cukup penuh. Terus semua orang minta, Mas bisa servis nggak? Bos bisa servis nggak? Ini saya di sini, ini saya butuh nih, saya lagi. Wah, kalang kabut. Justru jujur saja saya sendiri nggak bisa nanganin sendiri. Sampai sempat mikir, apa saya perlu partner ya? Apa saya perlu orang lain lagi ya untuk bantu ya? Sampai saya mikir apa saya perlu karyawan lagi nih, karena jujur itu satu hari bisa 10, bisa 8 customer yang minta hari itu gitu loh. Dan saya tentu saja nggak accept semuanya. Saya akhirnya atur jadwalnya seperti apa, saya bisanya besok ya, saya bisanya lusa ya, nanti saya datang ke tempat ini. Dan itu teratur dengan baik. Dan sampai sekarang kondisi ini terus begitu. Dan puji Tuhan sekali, entah kenapa ya, memang ini berkat Tuhan atau memang pekerjaan Tuhan, saya yakin itu pekerjaan Tuhan. Dan ini membuat sebuah starting light up buat saya, terutama untuk pekerjaan saya. Saya bisa melihat sebuah peluang besar, bahkan saya bisa melihat, wah ini pekerjaan yang sangat mantap untuk bahkan untuk masa-masa ke depan. Dan karena banyak orang yang akan menggunakan elektronik, dan ini sebuah pelajaran. Saya pun juga akhirnya bisa membantu orang tua saya baik secara tenaga maupun materi. Saya akhirnya bisa menutup semuanya, bahkan private gitar saya itu bisa ketutup dengan penghasilan saya di usaha komputer ini, IT. Dan ini sebuah tolak ukur bahwa Tuhan ini nggak mungkin meninggalkan kita. Tuhan nggak nutup mata kok dengan kondisi seperti ini.
Tapi Tuhan memang membiarkan kita untuk tahan uji. Kita justru lagi diuji. Dan ini sebuah kekuatan buat saya dan akhirnya saya bisa melewati semuanya. Dan ini saya cuma mau kasih kekuatan buat teman-teman, pesan-pesan buat teman-teman semua yang terutama di rumah untuk selalu berserah sama Tuhan, minta kekuatan sama Tuhan, dan please stay at home, ya sebisa mungkin please stay at home, but do something, create something, ya. Jadi bukan hanya kalian diam di rumah aja, tapi kalian bisa buat sesuatu, bahkan kalian bisa meracik resep-resep terbaru mungkin yang nggak mungkin orang akan discover di hari-hari sekarang. Kalian bahkan bisa buat sebuah kreativitas, ya. Semuanya kalian bisa buat selama kalian di rumah. Dan itu saja, mudah-mudahan bisa menguatkan teman-teman semua. Dan banyak sekali kok peluang-peluang sekarang, apalagi media sosial ya. Kalian bisa masukin iklan, kalian tinggal online aja, semua udah beres kok. Ya, jadi mudah-mudahan cukup menguatkan dan teman-teman bisa create itu di rumah, praktekkan itu di rumah. Itu saja sih. Ya. Jadi intinya lewat situasi seperti ini Tuhan nunjukin sebuah potensi yang selama ini terpendam ya, gitu ya. Jadi potensi terpendam itu muncul justru lewat krisis, gitu ya. Saya ingat ada sebuah perumpamaan gitu ya. Kenapa kok buah jeruk itu harganya lebih murah daripada jus jeruk, gitu ya. Ya padahal kan sama kan buah jeruk, tapi begitu jadi jus di gelas itu lebih mahal jauh harganya. Ya dari situ kita belajar bahwa nilai di dalam diri kita itu memang baru akan keluar dan jadi mahal saat ditekan gitu. Itu memang itu menurut saya sebuah inspirasi kesaksian yang bagus banget tadi dari Andre. Jadi buat teman-teman di rumah ya ini jangan habiskan waktu ngelewatin musim ini dengan mengeluh atau menyalahkan keadaan gitu ya. Tapi take it seriously gitu. Jangan sampai kita ngelewatin musim ini tanpa kita belajar sesuatu yang baru, tanpa kita dapat apapun dari Tuhan. Kita bayar uang sekolah yang terlalu mahal di lewat musim ini. Iya rugi kalau sampai kita gak belajar apa-apa, kita gak dapat sesuatu yang dari Tuhan ya. Karena kita juga percaya kan Tuhan itu bukan Tuhan yang random. Tuhan mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Oke, nah berikutnya ini Kevin nih. Kevin juga dengar-dengar ada kesaksian ini. Silakan Vin. Ya, shalom teman-teman, shalom buat teman-teman yang ada di rumah. Jadi saya berkati banget sama kata-kataku Anthony, God's perspective tadi ya. Kayaknya kalau ngalamin situasi-situasi seperti sekarang, perspektif Tuhan, wah kayaknya nggak bisa deh punya kayak gitu. Cuman saya coba toleh ke belakang lagi, waktu awal-awal musim ini datang, saya ceritain tentang papa mama saya. Papa mama saya kebetulan usaha sebagai supplier kopi ke oleh-oleh. Jadi ada beberapa oleh-oleh, kita masukin kopi ke sana dan terus terang ya pusat oleh-oleh itu tutup semua di zaman sekarang. Terus bandara juga ditutup, nggak ada wisatawan, otomatis juga barang diretur. Nah awal-awal itu terjadi, mungkin banyak teman-teman yang berusaha di bidang retail juga ngalamin yang seperti apa yang saya alami. Pasti bingung, waduh sekian banyak barang diretur dan walaupun itu usaha papa mama saya, tapi karena saya anak pertama, saya juga mau gak mau ikut kepikiran. Akhirnya firman Tuhan bilang, pakailah apa yang ada di tanganmu. Seperti Musa pakai tongkatnya, oke saya coba, saya bisa bikin website, saya tawarin nih, website saya jualan, kok gak ada yang bikin website ya? Wah kayaknya memang zaman-zaman sekarang lagi pada shutdown deh. Kayak udah ditawarin promo juga gak laku. Akhirnya saya bawa dalam doa aja, Tuhan kalau misalnya memang ini berasal daripadamu, aku percaya seperti yang Ko Antoni tadi bilang, pasti aku bisa suffer well, keluargaku bisa suffer well. Artinya melewati musim ini dengan benar-benar baik. Nah dari situ tiba-tiba mamaku punya pikiran, mamaku ini dibilang jago bikin kue juga sebenarnya baru belajar. Tapi emang hobi bikin kue. Jadi sambil belajar dan entah kenapa kue yang dibuat itu adalah bakpao. Jadi hari-hari ini belakangan tuh aku sebagai penjual bakpao. Ya fakta yang sedikit lucu karena waktu kecil aku sering diajak panda sama pipi bakpao. Nah itu teman-teman pasti udah tahu dah karena apa. Jadi satu kata di masa kecilku membawaku untuk bisa makan di hari-hari ini gitu. Jadi mamaku jualan bakpao, nah di situ juga
aku bisa rasain yang tadi Ko Antoni bilang, mungkin ada maksud Tuhan yang Tuhan mau taruh. Nah dari usaha ini akhirnya keluargaku jadi makin benar-benar dekat. Jadi papa mamaku yang bagian bikin, aku sama adikku yang besar itu bagian jualan, bagian ngirim. Terus selain bakpao ada juga bikin kroket. Nah ini bukan promosi sebenarnya. Nah ada juga bikin kroket. Yang aku salut nih, aku punya adik yang bener-bener masih kecil, nggak kecil-kecil banget sih, SMP. Dia tuh belajar ngupas kentang demi bantu bikin kroket. Nah, aku dari lihat hal ini, aku baru bisa menyadari bahwa oh mungkin ini Tuhan yang mau taruh maksudnya. Adikku yang biasanya cuma belajar gitu kan, kebetulan dia memang anak yang hobi IPA, mungkin dia hafal setiap bagian-bagian nama-nama pada kentang, tapi untuk ngupas kentang, nah ini baru pertama kali. Jadi dia belajar ngupas kentang, akhirnya oke, setiap dari kita punya peran di usaha ini. Dan aku ngerasa kayak keluarga ya makin kompak, makin di hari-hari ini suffer well itu benar-benar terjadi. Padahal kalau dipikirin kayaknya musim ini yang lain pada kecewa, mungkin pada nyerah. Tapi keluargaku tuh benar-benar sukacita itu ada. Nah itulah yang aku percaya juga kalau di keluargaku ada, di keluarga teman-teman yang ada di rumah pasti ada. Satu hal yang pasti karena aku pelayanan juga di Roket, ayo setiap anak-anak, adik-adik remaja yang pelayanan di Roket, kita ambil bagian. Artinya seperti adikku yang ngupas kentang di rumah, mungkin kalian bisa apa, setiap dari kalian itu unik dan jangan pernah di rumah itu jangan nyerah, karena kalau kalian nyerah orang tua kalian pun pasti akan putus asa. Intinya tetap semangat, musim ini bisa kita lewatin. Itu aja Ko. Bantu meringankan beban orang tua di rumah ya untuk adik-adik di Roket. Oke, wow, kesaksian yang luar biasa ya. Jadi intinya kesimpulannya adalah kita di dalam dunia ini tidak bisa luput dari yang namanya suffering. Ya, kita hidup di dalam dunia yang tidak pain free, ya, tidak suffering proof gitu ya, tidak kebal dengan namanya penderitaan, tapi suffer well gitu. Penderita bersama Kristus, tahu siapa kita gitu ya, tahu kehendak Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah mengerjakan sesuatu dengan random. Bahwa di dalam setiap penderitaan itu pasti ada kehendaknya yang mulia, yang tersembunyi, yang kita bisa pelajari melewati musim-musim ini. Dan kita sama-sama doakan buat semua warga kerajaan untuk bisa mendapatkan pengalaman yang berharga lewat musim yang unik ini. Ya, dan harapan saya, dan saya percaya sih, ini saya percaya, ini bisa jadi turning point atau titik perubahan hidup buat banyak orang. Ya, kalau kita bisa melewati musim ini dengan sikap hati dan pikiran yang benar. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya, buat kesaksian-kesaksiannya luar biasa. Kita juga kasih tepuk tangan buat worship leaders kita yang luar biasa hari ini ya, memimpin pujian dengan luar biasa. Kita sebentar lagi akan masuk doa syafaat. Jenny akan melayani kita di dalam doa syafaat dan kita akan berdoa bersama-sama. Gitu, oke. Warga kerajaan, mari kita siapkan hati untuk kita berdoa syafaat. Yes Lord, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu selalu ada Tuhan dalam setiap kami Tuhan. Tuhan, kami belajar Tuhan, kami belajar untuk mengucap syukur Tuhan dalam setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Meskipun kami gak bisa lihat rencana-Mu, kami nggak tahu apa yang, bahkan kami nggak tahu apa yang kami bisa lakukan, tapi kami percaya Tuhan penyertaan-Mu selalu ada dan kami ingin belajar mengucap syukur dan kami ingin belajar Tuhan untuk selalu melihat perspektif-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat setiap warga kerajaan yang ada di luar sana, di setiap rumah Tuhan, Tuhan berkati apapun yang mereka alami Tuhan, entah PHK ataupun kesulitan yang mereka alami Tuhan, kami percaya itu enggak luput dari tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu selalu ada buat mereka. Kami percaya Tuhan bahwa dalam musim ini Tuhan Engkau menaruh sesuatu yang luar biasa Tuhan. Engkau menaruh Tuhan tujuan sesuatu yang bahkan kami gak bisa pikir Tuhan. Terima kasih Tuhan berkati juga buat penatua dan pemimpin di gereja ini Tuhan. Tuhan berkati supaya mereka diberikan hikmat Tuhan supaya mereka bisa melalui semua ini dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan berkati juga pemerintah dan
pemerintah, Presiden Jokowi dan juga menteri-menterinya. Tuhan memberkati Tuhan, berikan mereka hikmat yang berasal daripadamu Tuhan, supaya apa yang mereka putuskan Tuhan, apa yang mereka laksanakan Tuhan itu berasal dari kehendak-Mu saja Bapa. Terutama dalam pandemi ini Tuhan, di bangsa Indonesia ini Tuhan, kami tahu di setiap kami Tuhan, bahkan di provinsi ini juga Tuhan, Tuhan berkati supaya kami bisa melewati Tuhan pandemi ini Tuhan dengan baik, dan kami bisa Tuhan menjadi lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah selesai bersyafaat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saya rasa ini juga musim yang sangat tepat untuk kita tetap memberi, ya. Saudara bisa memberikan persembahan di informasi yang tertera di layar berikut ini, ya. Satu, karena kita tetap bersyukur, kita percaya Tuhan tetap setia sejauh ini dalam memelihara kehidupan kita, ini sebagai ucapan syukur kita. Lalu yang kedua juga supaya kita yang kuat. Ini adalah waktu untuk kita bisa memikul dan membantu saudara-saudara kita yang sedang lemah. Dan saya percaya persembahan kita bisa Tuhan pakai untuk menjadi perlebaran kerajaannya dan untuk membantu menjadi berkat buat banyak orang di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat-Mu, pemeliharaanmu dan kesetiaan-Mu yang masih nyata dalam kehidupan kami sampai sekarang. Bila sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, ini adalah wujud ucapan syukur kami akan kesetiaan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Dan kami juga berdoa supaya Engkau bisa memakai persembahan ini Tuhan untuk perlebaran kerajaan-Mu dan untuk misi kerajaan-Mu, membantu dan memberkati banyak orang di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Terima kasih Tuhan, segala puji, segala hormat, segala syukur hanya bagi-Mu. Dan warga kerajaan semuanya diberkatilah Engkau dengan damai sejahtera Allah di dalam Kristus Yesus. Biarlah Dia yang memelihara hatimu dengan damai sejahtera dan sukacitanya. Tuhan yang memberkati keluargamu, Tuhan yang memberkati pekerjaanmu, Tuhan yang memberkati kehidupanmu di dalam segala sesuatu yang Engkau lakukan. Tuhan Yesus besertamu dan tidak akan pernah meninggalkanmu. Engkau akan menjadi garam dan terang dunia dimanapun kau berada. Engkau akan membawa berita kasih-Nya dan berita Injil-Nya dimanapun kau berada. Dan di tengah-tengah kegelapan, kita semua percaya bahwa Kristus akan bersinar terang di dalam kehidupanmu dan melalui kehidupanmu sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua warga kerajaan yang percaya, berkat Tuhan selalu beserta dengan saudara. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini mungkin sebagian dari kita sedang duduk di rumah saja, membaca berita terkini dan merasa kasihan dengan apa yang terjadi. Sebagian dari kita sedang sibuk mengkritik kebijakan pemerintah dan menyebarkan kabar-kabar bohong di grup sosial media. Sebagian dari kita masa bodoh dan menganggap semua ini hanya konspirasi elit tingkat tinggi. Pernahkah Anda mengambil waktu sesaat untuk merenung dan membayangkan bagaimana nasib saudara kita yang terkena PHK, sementara anaknya harus tetap bayar uang kuliah? Dan sebagian kita mungkin sedang kusyuk berdoa dan mencari cara untuk menyelamatkan keluarga kita. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana nasib saudara kita yang usahanya sedang kritis, buka rugi, tutup malah semakin rugi? Pernahkah Anda membayangkan bagaimana nasib mereka yang kehabisan harta karena harus merawat keluarga mereka yang sakit? Pernahkah Anda membayangkan bagaimana nasib saudara kita yang tidak bisa makan karena pekerjaannya tidak lagi menghasilkan? Pernahkah Anda menempatkan diri dan mencoba merasakan bagaimana menjadi mereka? Karena sekaranglah saatnya mewujudkan kasih Kristus secara nyata. Bukankah firman Tuhan berkata, jika engkau mengasihi Tuhan Allahmu, engkau akan mengasihi sesamamu.
Karena sekecil apapun bantuan Anda, pasti sangat berarti bagi mereka. Mari lihat sekeliling Anda, mari bergerak sekarang, mari bergerak bersama. Warga Kerajaan Allah, supaya tidak ketinggalan berita dan update informasi seputar pelayanan Rock Ministry, mari bergabung dalam Telegram channel GBI Rock Ministry Bali. Melalui Telegram ini, Anda akan mendapatkan informasi secara resmi, lengkap dan berkala seputar jadwal ibadah, program online streaming, kesaksian, renungan, artikel, ringkasan khotbah, jadwal seminar dan training, serta berbagai informasi program terbaru dari Rock Ministry TV. Ikuti Telegram channel GBI Rock Ministry Bali dengan klik link biru yang ada pada deskripsi atau klik link yang tertera di bawah ini. Pastikan terlebih dahulu Anda sudah mengunduh aplikasi Telegram di App Store ataupun Google Play Store. Biarlah setiap informasi yang dibagikan melalui Telegram channel ini bisa menjadi berkat dan nama Yesus dimuliakan. We'll keep you up to date and Jesus bless you. Mulai bulan Mei 2020, program Christ of Victory 20 Minutes Daily Devotion and Worship Session hadir dengan jam tayang yang baru. Saksikan program ini hanya di YouTube channel Rock Ministry TV. Jangan sampai ketinggalan, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya sekarang juga. Nikmati juga program kami yang lainnya di official website kami di www.rockministry.tv. Don't miss it, Tuhan Yesus memberkati.